Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan. Kali ini kita sudah memasuki perkuliahan pada pertemuan yang keempat. Dan bahasan yang kita bahas dalam perkuliahan ini yaitu tentang 3 bahasan pokok dalam agama Islam. Baik, di dalam agama Islam ada 3 bahasan pokok yang dibahas di dalam Islam. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah alam, ketiga adalah manusia. Jadi ada 3 bahasan pokok dalam agama Islam, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Nah, elemen-elemen yang harus diketahui dalam Islam adalah bagaimana yang disebutkan tadi, yaitu yang pertama Tuhan, yang kedua alam, yang ketiga manusia, atau teologi, kosmologi, dan antropologi. Inilah 3 masalah pokok yang dibahas oleh Islam, juga oleh agama-agama lainnya. Nah, ketiganya ini harus didekati dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Jadi, untuk memahami elemen-elemen dalam Islam, Tuhan, alam, manusia, atau teologi, kosmologi, dan antropologi, maka ketiganya kita harus menggunakan perspektif pendekatan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi ingat, Tuhan, alam, manusia. Tuhan, teologi, ya. Nah, cita Islam tentang Tuhan. Ada berapa cita Islam tentang Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu ada. Jadi Tuhan itu ada. Pasti Tuhan itu ada. Kita merasakan keberadaan Tuhan itu, ya, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Nah, argumen itu bisa secara kosmologi, teleologi, dan ontologi, bahwa Tuhan itu ada. Kemudian semua selain Tuhan, ya, semua selain Tuhan, Tuhan kita Allah SWT, maka semua bergantung kepadanya. Semua selain Tuhan maka akan bergantung kepadanya, ya. Karena itu manusia juga bergantung kepada Allah SWT, pada Tuhan. Jangan bergantung kepada yang lain. Nah, Tuhan itu gaib, ya. Tuhan itu ada, walaupun kita tidak melihat, tapi dia ada. Kita merasakan kehadirannya ada. Dia bisa melihat kita. Dan kegaibannya seharusnya berubah menjadi kebenaran tertinggi. Ya, Allah itu gaib, kita merasakan, kita yakini Allah itu ada, dan seharusnya itu menjadi kebenaran tertinggi. Jangan malah itu dijadikan penyebab hal yang meragukan. Jadi Tuhan itu ada, semua selain Tuhan akan bergantung kepadanya, dan Tuhan itu gaib, dan kegaibannya seharusnya berubah menjadi kebenaran yang tertinggi. Bukan malah kita ragu, ya.
karena Tuhan itu ada. Kemudian yang dituju oleh Al-Quran adalah manusia dan tingkah lakunya. Jadi yang dituju oleh Al-Quran adalah manusia dan tingkah lakunya. Jelas Al-Quran ya akan memperbaiki tingkah laku manusia, menjadi pedoman bagi manusia, ya, menjadi pembeda bagi manusia, mana hak yang batil, ya, mana yang benar, mana yang salah, akan ditunjukkan di Al-Quran, ya. Jadi yang dituju oleh Al-Quran adalah manusia dan tingkah lakunya. Selanjutnya 3 tingkat hubungan Tuhan manusia. Kemudian alam, kosmologi, ya. Alam harus tunduk patuh kepada Allah. Alam tunduk patuh kepada Allah. Muslim juga harus patuh kepada Allah, beriman, patuh, taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam sebagai bukti paling penting penciptanya. Jadi kalau kita melihat alam yang terbentang, alam yang indah, alam yang luas, bentuknya, kejadiannya, maka itu sebagai bukti bahwa yang paling penting adalah siapa penciptanya. Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, alaman tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah alam mempunyai ukurannya, qadarnya, terikat oleh sunnatullah, terjalin erat dan bekerja dengan regularitas yang demikian rupa sehingga ia merupakan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam itu sudah mempunyai kadarnya, ukurannya, terikat oleh sunnatullah, terjalin erat dan bekerja dengan regularitas yang demikian rupa sehingga ia merupakan keajaiban Allah. Kita melihat semuanya yang ada di alam ini, semakin kagum kita, ya, mengucapkan subhanallah kita, ya, bagaimana takjubnya kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terjadi di alam ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam pun tunduk dan patuh kepada Allah. Alam sebagai bukti paling penting penciptanya, dan juga alam mempunyai ukurannya, qadar, terikat oleh sunnatullah, terjalin erat dan bekerja dengan regularitas yang demikian rupa sehingga yang merupakan keajaiban Allah. Nah, banyak ayat-ayat, ya, kita lihat tentang keajaiban alam. Nah, manusia sering ingat Allah itu bila terjepit alam, ya. Kemudian alam juga bisa menjadi objek penelitian. Kita lihat bagaimana kapal Nabi Nuh, gua Ashabul Kahfi, bintang gemintang, dan lain-lain. Itu alam. Selanjutnya kita masuk kepada manusia atau antropologi. Manusia dan tiupan ruh Tuhan. Ya, Allah menunjukkan ruh manusia dan tiupan ruh Tuhan. Kemudian kesatuan jiwa dan raga. Di manusia itu ada ruh, kesatuan jiwa dan raga. Kemudian manusia sebagai khalifah dan permusuhan abadi dengan setan. Kemudian apa? Misi tata sosial yang bermartabat di dunia. Jadi manusia, dari sisi manusia dan tiupan roh Tuhan,
kesatuan jiwa dan raga, manusia sebagai khalifah, permusuhan abadi dengan setan, misi tata sosial yang bermartabat di dunia. Nah, selanjutnya manusia ikhlas adalah puncak ciptaan Tuhan. Manusia ikhlas adalah puncak ciptaan Tuhan. Ya. Manusia diharapkan jadi manusia yang ikhlas. Ya. Orang tidak hanya beriman tapi beramal, dan amal itu pun harus ikhlas. Tanda orang mengabdi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu ikhlas, puncak ciptaan daripada Tuhan. Kemudian manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Kemudian akal, hati, hawa nafsu sebagai bekal. Ya. Jadi manusia ikhlas puncak ciptaan Tuhan, manusia makhluk bertanggung jawab, kemudian manusia diberi akal, hati, dan juga hawa nafsu sebagai bekal. Ya. Nah, alam tunduk patuh, sementara manusia bebas patuh dan ingkar. Jadi alam tunduk patuh sementara manusia bebas patuh dan ingkar. Ada manusia yang patuh, ada manusia yang ingkar. Sedangkan alam dia hanya tunduk patuh. Dan manusia bebas patuh dan ingkar. Tapi ingat tadi, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Manusia diberikan akal, hati, dan hawa nafsu sebagai bekal. Dan manusia ikhlas adalah puncak ciptaan Tuhan. Kemudian hati nurani sebagai pusat kesadaran. Ya. Jadi manusia punya hati nurani sebagai pusat kesadaran. Nah, tugas pokok para nabi adalah untuk menjagakan hati nurani manusia sehingga ia dapat membaca apa-apa yang tuliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya itu dengan lebih jelas dan lebih meyakinkan. Tugas pokok para nabi adalah untuk menjagakan hati nurani manusia sehingga ia dapat membaca apa-apa yang dituliskan Allah ke dalam hatinya itu dengan lebih jelas dan lebih meyakinkan. Kemudian manusia beribadah kepada Allah itu sebagai tujuan. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kan manusia dan jin manusia akan mengabdi, berbakti, ya, beribadah kepada Allah sebagai tujuan. Sehingga manusia di dunia ini harus segala apapun yang dilakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkah. Ya, karena itu sebagai tujuan. Beribadah kepada Allah adalah sebagai tujuan manusia. Jadi 3 pengetahuan penting: alam, sejarah, manusia sendiri. 3 pengetahuan penting: alam, kata orang alam sebagai guru, sejarah, ya, belajar dari masa lalu, dan manusia itu sendiri. Kemudian pengetahuan ilmiah harus sampai kepada hati. Ya. Jadi tidak hanya logika-logika saja, ya, harus sampai kepada hati. Banyak orang yang hanya menggunakan logika tapi tidak menggunakan hati. Nah, manusia sebagai objek penelitian, seperti Nabi Yusuf, dari seorang budak menjadi raja, Nabi Musa, ya, Nabi Harun, dan sebagainya. Nah, itulah bahasan singkat kita, 3 bahasan pokok dalam agama Islam. Walaupun singkat, moga-moga ini bisa diambil hikmahnya
dipahami dan bermanfaat ya. 3 bahasan pokok kita dalam agama Islam, yaitu Tuhan, alam, manusia. Setelah kita tupas tadi satu-satu bahwa elemen yang harus ketahui dalam Islam adalah Tuhan, alam, manusia. Teologi, kosmologi, antropologi. Ya. Ketiganya harus didekati dalam perspektif Islam. Tuhan, alam, manusia. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Silahkan betul-betul dipahami, dihayati, dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.